Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan melalui email yang saya terima. Mudah-mudahan jawaban ini sedikitnya membantu ikhwatu iman dalam memahami apa yang ditanyakan khususnya. Pertanyaan yang masuk diantaranya adalah mengenai masalah zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai masalah zakat. Apakah zakat yang kita keluarkan itu sah atau tidak jika kita membagikan zakat itu secara mandiri, tidak melalui lembaga yang ada, seperti halnya umpamanya LAS atau PJU atau yang lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Ibu yang ada di Tangerang, persoalan zakat ataupun ibadah yang lainnya bukan hanya persoalan masalah sah atau tidaknya, tapi lebih juga kepada keutamaan ibadah itu sendiri. Seperti halnya masalah sholat, ya. Ketika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka secara hukum, baik itu dilakukan sendiri ataupun berjamaah, ya tetap saja sholat yang kita lakukan adalah sah. Begitu juga ibadah puasa atau ibadah siam di bulan Ramadan. Jika kita menahan makan, minum, dan jima di siang hari, secara hukum dia telah sah melakukan ibadah puasa tersebut. Begitu juga masalah zakat, bukan hanya mengeluarkan atau membagikan zakat itu sendiri, tapi harus dilihat dari segi umpamanya kemanfaatan ataupun yang lainnya. Khusus umpamanya di Persatuan Islam, adanya PJU tentu didasari bahkan dibahas terlebih dahulu kenapa sampai diadakan adanya lembaga zakat secara tersendiri. Ini menunjukkan bukan hanya masalah sah atau tidaknya, tapi ada sesuatu yang tersirat di balik didirikannya badan zakat itu sendiri, khususnya di Persatuan Islam. Contohnya saja, umpamanya ketika umpamanya orang kaya mengeluarkan zakat ya tahunan umpamanya ataupun zakat mal, ya. Kemudian secara mandiri mungkin secara hukum sah, tapi ya tentu saja distribusi masalah zakat itu sendiri kan terbatas. Apalagi kalau tadi saya mendengar dari jawaban Dr. Haji JJ Zainuddin bahwa jika zakat dilakukan sendiri, ya
Salah satunya ya pertama ya bahwa zakat itu sendiri cenderung nanti dihinggapi ketika mengeluarkannya, dihinggapi sifat ya umpamanya ingin mendapat sanjungan ataupun yang disebut dalam Islam itu riya. Kemudian untuk katakanlah mengangkat martabat fakir dan miskin ya. Jika umpamanya zakat harus dibagikan kemudian dikumpulkan fakir dan miskin oleh seseorang yang dibilang kaya, mungkin itu lebih cenderung ya kurang mengangkat martabat dari fakir miskin itu sendiri. Kemudian dari sisi distribusi ya, kalau lembaga tentu saja melihat skala prioritas apa yang dibutuhkan oleh umat pada masa umpamanya sekarang ini. Tidak serta-merta umpamanya asal dihabiskan zakat itu dibagikan, tapi lebih kepada melihat kondisi yang paling utama ketika didistribusikan zakat tersebut. Baik itu untuk kepentingan masyarakat secara luas ataupun kepentingan secara lembaga. Karena bisa jadi kalau semua zakat itu melalui lembaga, maka secara distribusi bisa merata. Tapi kalau sendiri mungkin saja orang tersebut mendapat dari berbagai macam muzaki atau penzakat yang ada umpamanya di sekitar itu. Tapi kalau melalui lembaga, maka didata siapa yang benar-benar katakanlah berhak menjadi asnaf tersebut. Juga tentu saja terhindar dari sifat riya dan juga ya lebih mengangkat martabat dari orang yang menerima zakat tersebut. Jadi bukan masalah sah atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita mengefektifkan dana zakat tersebut supaya bisa bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Dan saya yakin, umpamanya Dewan Hizbah kalau di Persis ya, membahas masalah lembaga ini tentu ada maksud yang lebih mulia dibandingkan dengan zakat yang dilakukan perorangan. Itu barangkali yang tersirat dari dibentuknya lembaga khususnya yang ada di Persatuan Islam yaitu PZU, Pusat Zakat Umat, baik tingkat cabang, pimpinan daerah, ataupun pimpinan wilayah, ataupun pimpinan pusat. Dengan demikian, lembaga tersebut bisa secara sekaligus mendata siapa saja yang berhak dan apa saja yang atau skala prioritas yang hendak dilakukan oleh lembaga tersebut. Barangkali itu jawaban ya, bukan masalah sah atau tidaknya saja. Seperti halnya kita melakukan atau melaksanakan ibadah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.